Halo, selamat siang semua bestri yang udah hadir di Tantri Online Class hari ini. Semoga bestri yang hadir hari ini dalam keadaan sehat dan seluruh urusannya berjalan dengan lancar ya. Mungkin aku juga mau ngajak nih bestri-bestri untuk boleh on cam nih biar makin seru webinar hari ini. Jadi mungkin sebelumnya aku perkenalkan kembali bestri. Perkenalkan, aku Jihan Tertia. Aku selaku MC yang akan memandu acara hari ini dari Tantri. Dan lagi-lagi terima kasih banyak buat Bestri yang udah menyempatkan waktunya hadir di Tantri Online Class pelajari tampilan fitur baru laporan dan dompet Tantri di Selasa 26 Mei jam 2 siang hari ini. Oke Bestri, nah mungkin sedikit penjelasan mengenai sebenarnya apa sih gitu dari acara Tantra Online Class ini. Jadi sebenarnya Tantra Online Class merupakan sebuah sharing session dari em, merchant support Tantri team yang memfasilitasi merchant dalam memaksimalkan fitur dan juga penggunaan Tantri. Jadi harapannya nih Bestri bisa lebih mudah dalam mempelajari penggunaan fitur Tantri biar operasional lebih baik, terus juga operasionalnya nanti lebih efisien dan harapannya bisa sharing dan diskusi interaktif juga. Misalkan ada pengalaman dari merchant Tantri yang bisa dibagikan soal pengalaman penggunaan fiturnya. Jadi ini adalah special treatmentnya Tantri untuk para merchantnya Tantri supaya insya Allah semoga lebih lancar lagi menggunakan Tantri dan setia terus pakai Tantri gitu ya. Dan tentunya bisa nemenin perjalanan bisnis merchant-merchant Tantri semakin besar lagi ke depannya gitu. Oke, nah hari ini spesifiknya kita bakal bahas apa sih gitu. Sesuai judulnya, Bestri, hari ini kita bakal mempelajari tampilan dan juga fitur baru laporan dari dompet Tantri. Pertama, kita bakal mengkupas tuntas gimana cara membaca tampilan terbaru laporan, penjelasan fitur terbaru pada laporan. Terus juga nanti Bestri juga bakal dikasih lihat penjelasan proses settlement terbaru. Dan juga nantinya Bestri bisa melihat pencatatan dan penarikan dana di fitur dompet. Jadi mungkin segala hal keterbaruan dari fitur laporan dompet ini hari ini bakal dibahas oleh pembicara kita. Jadi harapannya di sini Bestri yang datang udah bisa menggunakan dengan enak dan bisa memaksimalkan lagi fitur ini ke depannya gitu. Nah, Bestri, ada sedikit mungkin apa aja sih agenda hari ini. Pertama adalah nanti kita bakal ada pematerian dari pembicara kita. Terus juga nanti bakal ada sesi tanya jawab. Jadi Besti boleh sambil dicatat juga semisal ada yang ingin ditanyakan selama pematerian. Karena nanti bakal ada sesi tersendiri dan di akhir akan ada form evaluasi dan dokumentasi. Jadi jangan sampai eh, kelewatan dan hadir terus sampai penghujung acara karena ada hadiah menarik yang akan aku bahas juga sebentar lagi. Sedikit webinar rules hari ini. Bestri harapannya bisa dinyalain kameranya mungkin yang lagi nyantai, yang lagi bisa on cam, boleh on cam biar lebih interaktif nih ngobrolnya kita nanti sama pembicara kita. Yang kedua adalah Besti bisa matikan mic saat pematerian berlangsung biar lebih kondusif dan lebih jelas pemateriannya. Dan yang terakhir adalah isi form kehadiran yang akan kita bagikan di penghujung acara untuk mendapatkan benefit dari acara. Oke, Bestri. Hari ini kita bakal ada pemateri. Pemateri kita hari ini adalah Mas Muhammad Husnas atau dipanggil juga Mas Yos, di mana Mas Yos ini sudah berpengalaman dalam mendampingi merchant F&B Tantri, mulai dari onboarding, training, pengguna aplikasi hingga membantu penyelesaian kendala operasional. Jadi bisa ngebantu merchant memahami dan mengoptimalkan fitur Tantri agar operasional bisnis berjalan lebih lancar, praktis dan juga efisien. Tapi sebelum itu, aku tadi agak kelupaan nih, Bestri. Kita punya challenge yang bisa Bestri ikutin, di mana kita akan menyiapkan hadiah sebesar 150.000 untuk tiga pemenang dari partisipan yang mengunggah kegiatan hari ini ke dalam Instastory atau story Instagram dan nge-tag Instagram QR Menu Tantri. Nah, nantinya pemenang yang tercepat dan paling menarik, tiga aja bakal Bestri hubungi untuk dapat hadiah dengan total 150.000 untuk tiga pemenang. Jadi jangan sampai kelewatan dokumentasi kegiatan hari ini supaya nanti di penghujung acara bisa dapat hadiah dari Tantri. Oke, kalau gitu mungkin kita sapa-sapa sedikit nih Mas Muhammad Husnan atau biasa dipanggil Mas Yos ya. Mas Yos, halo, apakah udah ready Mas Yos hari ini? Halo Jihan, oke udah ready banget, semangat banget hari ini. Oke, gimana kabarnya Mas? Sehat? Lancar? Alhamdulillah sehat, lancar selalu. Jihan juga gimana kabarnya, Jihan? Alhamdulillah baik Mas Yos. Oke, kalau kayak gitu, karena Mas Yos sudah siap nih Bestri, aku bakal serahin langsung aja screen-nya ke Mas Yos dan bisa menjelaskan langsung apapun yang ingin dibagikan soal materian hari ini. Jangan lupa disimak Bestri dan kalau ada pertanyaan dicatat untuk ditanyakan di sesi tanya jawab. Oke, silakan Mas Yos, aku stop share ya. Oke siap.
terkait laporan hari ini. Nah, sekarang di Tantri itu ada beberapa update yang paling eh, digunakan sekali pada aplikasi Tantri. Itu pertama, di kendala ini, di laporan sebelumnya kita banyak banget ada kendala-kendala di laporan sebelumnya. Yang pertama itu ada kasir bingung membaca untuk total pengeluaran belanja dengan tutup buku. Kemudian ada juga di sini miskomunikasi karena settlement transaksi masuk pada tanggal transaksi di input. Kasir juga kesulitan menjumlahkan total jumlah settlement, penarikan, dan pemasukan dompet. Nah, ini kendala pada laporan sebelumnya. Namun, pada laporan yang update sekarang, yang baru, itu kita bisa menjadi lebih mudah dibaca gitu ya untuk laporannya. Nah, oke, nah di sini ada beberapa yang akan dirasakan pada update fitur terbaru. Nah, yang pertama ini ada laporan lebih mudah terbaca. Nanti akan ada summary reportnya di paling atas pada laporan keuangan. Jadi kita nggak perlu scroll-scroll lagi ke bawah untuk ngecek-ngecek laporannya. Nah, kemudian juga mempermudah pencarian data transaksi. Nah, ini maksudnya tuh seperti kalau misalkan kita ngecek transaksi pada daftar halaman transaksi gitu ya. Kita perlu bolak-balik ngeceknya dari laporan keuangan ke halaman transaksi kan agak sedikit repot gitu ya. Nah, kalau sekarang kita cuma satu halaman aja, itu kita bisa ngecek laporan transaksi, kemudian laporan keuangannya juga dalam satu halaman. Nah, kemudian di yang ketiga ini ada laporan menjadi lebih rapih dengan fitur terbaru. Nanti kita juga ada beberapa UI terbaru gitu ya, yang bisa mempermudah cara bacanya juga, terus menjadi lebih rapih untuk laporannya. Nah, paling gitu. Nah, kalau dari Jihan nih, eh kira-kira gimana dari apa ya dari update sekarang? Ada Hmm. pendapat lagi nggak ya? Oke, menarik banget. Jadi Hmm. harapannya si update di fitur laporan dan dompet ini bisa ngemudahin merchant dalam memproses dan juga melihat laporan gitu ya Mas Yos. Tapi mungkin bisa dijelasin nggak Mas Yos secara teknis apa aja sih yang perubahan yang bisa didapetin sama merchant hari ini gitu ya dan bisa digunain ke depannya. Boleh di-sharing dong Mas Yos? Oke, nah sebelum ke sana di sini ada update apa aja sih yang baru di laporan aplikasi Tantri? Nah, tapi kita sebelum kita ke teknis, kita perlu bahas dulu poin-poin yang terbaru pada aplikasi Tantri itu laporannya apa aja sih gitu ya. Yang pertama di sini ada margin bisnis, kemudian juga ada settlement, kemudian ada pengeluaran kasir sama tutup buku. Nah, yang margin bisnis ini kayaknya baru banget jadi masih agak sedikit awam gitu ya karena di sebelumnya kita belum ada untuk report summary untuk margin bisnisnya. Nah, ini didapat dari selisih antara pendapatan kotor dikurangi dengan rugi. Nanti ada di sana untuk totalnya. Kemudian ada juga settlement. Nah, ini settlement itu buat transaksi yang diinput di hari sebelumnya kemudian dibayarkan di hari selanjutnya gitu ya. Itu akan masuk di hari selanjutnya karena kalau untuk sebelumnya itu akan tetap masuk di tanggal yang diinput di sebelumnya gitu ya. Kemudian ada pengeluaran kasir sama tutup buku. Nah, ini maksudnya apa sih pengeluaran kasir sama tutup buku? Jadi kalau pengeluaran kasir ini itu pengeluaran buat uang belanja. Kalau tutup buku itu buat penarikan, buat disetorin ke owner biasanya ya. Jadi kita dipisah untuk pengeluarannya. Ada pengeluaran buat belanja, ada juga buat penarikan untuk tutup buku. Karena kalau sebelumnya itu kita hanya satu laporan, jadi seluruh dari pengeluaran buat belanja, tutup buku itu dijadiin satu. Jadi itu agak sedikit repot buat dihitung total pengeluarannya berapa nih, tutup bukunya berapa. Jadi kita masih awam untuk angka itu. Nah, di fitur sekarang kita bisa eh, dipisah gitu. Jadi kita bisa tahu, oh ini untuk pengeluaran belanja sekian, untuk tutup bukunya juga ini sekian, gitu. Oke, nah di sini juga ada eh, peak dari laporan keuangan. Nah, di sini di laporan keuangan kita bisa ngecek eh, laporan transaksinya juga dalam satu halaman. Nah, di sini ini juga pengguna dapat melihat jumlah secara rincian lebih detail gitu ya. Pelanggan itu pesen apa gitu ya di sini. Terus di tanggal berapanya juga kita bisa custom, bisa juga filter transaksinya di tanggal-tanggal sebelumnya. Nah, terus di samping kanannya lagi di sini ada filter tanggal. Nah, di sini kita ada penambahan baru lagi di sini. Kita bisa pilih tanggal secara custom atau kita bisa pilih secara otomatis di bagian samping kiri. Nah, di sini kita bisa pilih hari ini, kemarin, atau minggu ini. Nah, jadi lebih praktis ya Jihan ya.
Oh gitu, oke Mas. Jadi harusnya sih lebih jelas ya. Jadi nanti Bestri ngelihatnya lebih gampang, terus juga bisa langsung customisasi tanggal, dia lebih clear juga gitu ya Mas. Terus apa lagi nih Mas yang bisa kita dapetin dari update hari ini, atau mungkin Mas Yus bakal jelasin lebih detail juga cara penggunaannya secara teknis? Oke, nah sekarang kita langsung pindah ke simulasinya ya. Tadi kan kita secara poinnya saja. Jadi kita masih belum ada gambaran gimana sih tampilan terbaru dari aplikasi Tantri, terutama di laporan keuangan sama laporan penjualan dan juga di dompetnya gitu ya. Oke. Nah, di sini kalau kita coba klik laporan, di laporan detail keuangan, oke, nah di sini kita bisa lihat ada laporan detail, summary-nya di sini. Ini lebih gampang dicek gitu ya, karena kalau untuk sebelumnya kita perlu scroll ke bawah untuk melihat total dari pendapatannya. Jadi sekarang kita bisa lihat dari atas, kita bisa udah tahu nih pendapatannya berapa. Nah, terus di samping kanan atas di sini ada tulisan tampilan baru atau tampilan lama. Nah, ini kita menambahkan tombol ini supaya kalau misalkan kasir terbiasa dengan tampilan lama, ini kita bisa klik ke tampilan yang lama. Nanti tampilannya juga akan muncul ke update yang sebelumnya gitu ya. Tapi secara perubahan ini nggak ada sama seperti yang sebelumnya. Tapi kalau misalkan pingin yang lebih simple lagi gitu, yang lebih rekomendasi, kita sarankan di tampilan baru aja. Nah, di sini di samping kanannya di laporan detail ada tanggal. Ini kita bisa klik custom ataupun bisa dipilih tanggalnya atau pilih secara otomatis di sini samping kirinya untuk ngecek mau dicek hari ini atau hari kemarin nih atau minggu lalu ini bisa langsung otomatis gitu ya. Jadi kita nggak perlu klik-klik tanggalnya lagi. Oke. Nah, terus di sini juga perbedaan dari tampilan sebelumnya, tombol print. Nah, di sini tombol printnya jadi di paling atas. Nah, kalau sebelumnya Jihan inget nggak tombol print ini di mana nih untuk sebelumnya? Sebelumnya di mana tuh Mas? Kayaknya mungkin Oke, sekarang lebih aksesibel dan lebih enak ya. oke. Nah, kalau untuk sebelumnya nih, tampilan lama itu ada muncul di bagian bawah. Nah, di sini. Jadi kita perlu scroll ke bawah dulu gitu ya. Agak sedikit panjang, jadi agak sedikit makan waktu juga. Jadi kalau sekarang tuh kita lebih enak. Jadi tinggal diklik aja print buat jadiin laporan harian gitu ya atau laporan bulanan. Oke, nah di sini kita lanjut aja ke bagian bawah ada margin bisnis gitu ya. Di sini ada juga pendapatan kotor, ada penjualan, pemasukan dompet, pengeluaran sama rata-ratanya. Nah, ini total dari keseluruhan summary di bawah ini, laporan di bawah ini kayak penjualan gitu ya. Ini kan kita bisa lihat di sini. Nah, kalau margin bisnis ini apa sih maksudnya gitu ya? Yang tadi di awal aku jelasin, ini pendapatan penjualan dari kotor gitu ya dikurangi dengan rugi totalnya jadi sekian. Nah, kemudian juga ada pemasukan dompet ini juga sama nggak ada bedanya gitu ya. Kalau kita scroll ke bawah di sini penjualan, nah ada jumlah item terjual ada 31, jumlah transaksinya ada 6 pesanan. Nah, di sini nih, ini baru banget nih kita. Sebelumnya sih kita nggak ada ya kalau untuk yang jumlah transaksi ini. Belum ada di UI-nya. Nah, sekarang biar lebih mudah juga dan juga banyak permintaan dari merchant-merchant tantri gitu ya. Nah, ini kita tambahkan update terbaru itu untuk mengecek transaksi pada satu halaman saja di laporan keuangan. Nah, ini kalau kita klik yang 6 pesanannya nih, kita klik gitu ya. Oke. Nah, ini akan muncul beberapa transaksi yang udah masuk gitu ya. Ini di hari ini. Kalau kita scroll ke bawah, kita bisa lihat siapa aja yang pesan. Terus kalau kita klik transaksinya, kita bisa cek juga transaksi yang dipesan itu apa aja gitu ya dengan tombol pop up di sini. Atau kita juga bisa langsung klik lihat pesanan di sini ya. Jadi kita bisa lebih cek lebih detailnya di sini. Oke, nah itu untuk daftar transaksinya. Nah, di sini juga kita bisa filter mau dicek dari pesanan terbaru atau pesanan terlama gitu ya. Ini bisa disesuaikan atau kita bisa sortir. Apakah kita mengecek di khusus transaksi tunai saja atau debit atau yang lainnya. Oke, nah di sini juga kita bisa customisasi tanggalnya. Bisa cek juga tanggal dari kemarin, minggu ini, atau dari 1 bulan ke belakang. Oke, nah itu untuk daftar transaksi jadi lebih simpel ya Jihan untuk tampilannya ya.
Benar banget, benar banget. Jadi lebih enak juga ya Mas harusnya. At the same time lebih detail tapi juga lebih simpel untuk Bestri nanti ngeaksesnya gitu ya Mas Yas. Betul, jadi lebih simpel juga untuk ceknya, lebih simpel untuk pindah-pindah halaman. Jadi nggak perlu pindah-pindah gitu ya, tetap satu halaman juga gitu at the same time-nya. Oke, nah di sini juga ada total penjualan produk. Ini kita bisa lihat kalau kita klik ada harga normal di sini, harga penjualannya sama harga custom amount. Nah, custom amount ini harga custom gitu ya. Kalau misalkan nggak ada menu di katalognya. Jadi ini kita bisa tambahin harga custom amount-nya di sini. Nanti muncul kalau misalkan ada transaksi gitu ya. Oke, nah kalau kita geser lagi ke bawah di sini ada statistik sama seperti biasanya. Kemudian ada juga pemasukan dompet. Nah, di sini sama seperti biasa. Nah, cuman kalau kita coba notice nih di paling bawah di sini di pemasukan dompet, ada total pemasukan dompet. Nah, di sini. Nah, ini ada dua jenis pemasukan dompet sama settlement. Nah, ini pemasukan dompetnya hari ini totalnya sekian sama settlement yang didapat tuh ada 49.500 gitu ya. Nah, ini transaksi yang di ACC-nya, di inputnya kemarin gitu ya. Di ACC-nya hari ini masuknya 49.500 gitu. Oke, nah terus di bawahnya lagi nih, nah ini yang lebih banget banget terbantu gitu ya. Kita bisa tahu totalan dari tutup buku tuh berapa sama totalan pembelian atau pembelanjaan dari kasir tuh berapa gitu ya. Nah, di sini kalau kita coba lihat tutup buku ini sama, kita bisa input tutup bukunya berapa nih tunainya atau debitnya berapa gitu ya. Nah, terus di bawahnya lagi di sini ada total pengeluaran dompet. Nah, di sini total pengeluaran dompet ini total dari keseluruhan tutup buku sama lainnya atau pembelanjaan dari kasir biasanya. Jadi ditotalin semuanya keseluruhan dari sini. Nah, kalau yang sebelumnya gitu ya, kalau sebelumnya itu kita langsung to the point total pengeluarannya aja gitu. Jadi nggak ada tutup buku, berapa jumlahnya, lainnya pembelanjaannya berapa gitu. Jadi pure pengeluaran saja gitu. Nah, terus di bawahnya lagi di sini seperti biasa ada reservasi, terus ada juga jumlah tamu. Ini nggak ada perbedaan di reservasi. Kemudian ada online food, ada juga city ledger. Nah, di sini juga ada complement. Nah, kemudian pada pendapatan. Nah, di pendapatan ini ada penambahan baru, poin-poin terbaru gitu ya dari aplikasi Tantri di laporan keuangannya. Di sini ada total penjualan kotor pada umumnya gitu ya. Terus juga ada total tagihan platform fee. Nah, terus yang barunya lagi nih di bawah ada margin penjualan. Nah, di sini margin penjualan itu ada sekian gitu ya yang udah termasuk. Terus juga ada waste atau bahan terbuang. Nah, ini sama seperti rugi gitu ya kalau kita misalkan main stok-stokan gitu di inventory-nya. Nanti kalau misalkan ada ruginya yang terbuang gitu ya, stok terbuang atau waste, bahan waste, nanti biasanya muncul harganya di sini nominalnya berapa nih ruginya, otomatis akan muncul di sini margin bisnisnya setelah dikurangi dengan total kotornya di sini. Seperti itu. Oke, nah itu untuk jenis laporan detail keuangannya. Nah, kemudian di laporan penjualan juga ini sama, gak ada bedanya, cuman di bedanya itu ada di tanggalnya gitu ya. Kita bisa ngecek-ngecek dari sini. Jadi lebih enak juga kita bisa klik langsung kemarin, minggu ini atau bulan lalu gitu ya. Gitu. Nah, tinggal kita ke dompet gitu ya. Di dompet tuh ada beberapa tampilan terbaru juga, terutama di pemasukannya. Di sini ada saldo tunai. Kalau kita klik, nah di sini kita bisa lihat ada pemasukan dompet ya, penarikan dompet sama settlement. Nah, kalau sebelumnya kita nggak tahu nih berapa pemasukan dompetnya, penarikan dompetnya berapa gitu ya, terus settlementnya juga nggak ada gitu. Jadi pure saldo tunai aja. Jadi kita nggak tahu nih awam banget berapa sih pemasukannya gitu ya, berapa sih penarikan di dompet tuh di saldo tunainya. Nah sekarang tuh diadain supaya lebih mudah juga ngeceknya pas lagi closingan. Nah, jadi kita bisa tahu penarikan dompet hari ini ada sekian totalnya. Terus pemasukan dompet ada sekian, settlementnya juga ada sekian gitu ya. Jadi lebih simple juga. Nah, terus kalau misalkan kita klik tambah transaksi di sini, nah di sini kalau kita klik penarikan, nanti ada muncul jenis penarikannya di sini. Apakah tutup buku atau lainnya.
Nah, tutup buku ini khusus untuk closingan. Nah, kalau untuk yang lainnya, ini khusus untuk penarikan buat belanja, biasanya belanja buat beli sesuatu, kayak beli galon, beli es batu gitu ya. Nanti kita bisa pilih lainnya. Atau kita coba dulu nih yang lainnya, misalkan ya. Ini kita isi buat beli es batu gitu misalkan. Jumlahnya di total 25.000. Oke, kita klik simpan. Nah, otomatis penarikan dompetnya di sini di atas udah muncul totalnya 25.000 khusus untuk penarikannya. Nah, sisanya di atas ada 1 juta sekian gitu ya, sisa uang yang ada di laci. Nah, nanti kalau misalkan shift kasir berjalan gitu ya, ada penarikan, terus ada transaksi masuk. Nah, nanti itu otomatis akan terkalkulasi juga di atasnya. Penarikan dompetnya juga akan terus bertambah kalau misalkan terus berjalan penarikannya gitu ya. Nah, nanti pas mau closingan shift, kita lakukan tutup buku. Berarti uang yang di atas ini yang 1 juta sekian, ini kita kosongkan. Berarti kita klik penarikan, kita pilih tutup buku. Nah, deskripsinya kita isi aja misalkan di sini eh, closingan tanggal 26 Mei 2026. Oke, kita masukin totalnya 1.139.000 misalkan itu ya. Oke, nah nanti di sini kita bisa lihat juga jumlah penarikan tuh keseluruhan berapa di sini ya. Jadi kita bisa tahu, oh untuk penarikan tuh plus store juga sisanya totalnya ada 1.964.000 sekian gitu ya. Terus ada settlement juga masuk di sini 49.500. Nah, kalau misalkan kita cek di laporannya, ini kita bisa tahu jumlahnya tutup buku tuh ada berapa. Nah, ini kita coba pindah ke laporan keuangan. Kita geser ke bawah. Nah, di sini kita bisa tahu juga. Nah, ada lainnya. Buat pembelian tadi es batu ada 25.000 nih pengurangannya. Terus juga closingan shift tutup buku ada di sekian gitu ya totalnya. Terus di bawahnya lagi ada total dari keseluruhan. Oke, nah itu untuk eh, dompetnya ya. Jadi ada sedikit perbedaan dari yang sebelumnya. Kalau sebelumnya itu kita pure input-input aja tanpa ada tahu gitu ya penarikan dompetnya ada berapa nih, settlementnya juga ada berapa. Nah, sekarang kita pindah ke settlement. Nah, settlement ini gimana sih cara inputnya gitu ya, atau cara kita penggunaannya. Nah, kita harus ada dulu nih transaksi di hari-hari sebelumnya. Nah, ini aku juga udah siapin gitu ya. Ada transaksinya gantung di hari kemarin. Katakanlah ada transaksi yang kemarin ada yang mau bayar hari ini gitu ya misalkan. Nah, ini kita klik aja transaksi, kita atur filternya. Kita pilih tanggalnya ke tanggal 25 gitu ya misalkan. Oke, di sini ada yang menunggu pembayaran. Nah, di sini kalau kita klik transaksinya terus kita selesaikan juga gitu ya pembayarannya. Nah, kita pilih misalkan pakai tunai, kita konfirmasi pembayaran. Nah, oke kita klik sudah bayar. Nah, otomatis akan masuk ke settlementnya di dompetnya gitu ya, di pemasukannya. Nah, ini kita pindah ke pemasukan dompet. Nah, saldo tunai. Nah, di sini baru nambah dia. 49.500 plus ada juga di sini transaksi yang masuknya gitu ya hari ini. 294.100 atas nama Hadar. Jadi kalau sebelumnya itu perbedaannya sama yang sekarang. Kalau sebelumnya itu transaksi kemarin kalau misalkan dibayarkan hari ini itu tetap masuk di hari ini sorry di hari kemarin untuk masuk transaksinya atau pemasukannya juga tapi kalau sekarang karena ini settlement itu lebih cocoknya ke hari ini gitu supaya menghindari miskomunikasi gitu ya karena kita mengikuti juga alur logika secara real time-nya gitu ya. Kalau misalkan kita terima uangnya hari ini berarti secara laporan harusnya masuknya hari ini. Nah, itu sistem yang sekarang itu seperti itu untuk lebih detailnya. Oke, nah itu untuk settlementnya paling.
Kalau untuk yang lainnya sih kita udah sedikit sama ya, sama yang tampilan lamanya. Nah, untuk yang baru-barunya itu tadi poin-poin yang aku jelasin, ada margin bisnis, ada juga pendapatan kotor, ada pemasukan dompet, tutup buku, ada juga buat belanja gitu ya. Sama tadi itu ada settlement. Nah, itu yang untuk yang baru-barunya. Nah, kira-kira dari Jihan nih, eh untuk tampilan sekarang lebih simple ya, atau ada sedikit bingung atau gimana nih dari Jihan? Menurut Jihan Oke. gimana? Oke, Mas Yos, menurut aku tadi udah cukup jelas ya penjelasan Mas Yos tadi tentang beberapa poin-poin apa saja perubahan yang bisa Bestri akses dan tadi juga ternyata ada pilihan juga ya mau dilihat pakai tampilan lama atau tampilan baru gitu. Jadi kalau mungkin Bestri masih penyesuaian gitu ya bisa tetap diakses juga tampilan lamanya. Dan tadi yang aku lihat juga ternyata banyak sekali input-input dari Bestri yang jadi konsiderasi untuk perubahan atau update fitur ini gitu ya Mas Yos ya. Kayak misalkan sebelumnya harus bolak-balik antara page satu dengan page lainnya sekarang harusnya udah lebih enak juga untuk penggunaannya dan lebih efektif juga untuk operasionalnya gitu ya. Oke, Bestri. Nah, Betul. Mas Yos kira-kira ada lagi kah atau kita bisa langsung move ke kalau ada Bestri yang mau bertanya nih? Nah, kalau dari aku untuk penjelasan dari teknis Hmm? juga dari poin-poin udah aman semua. Mungkin kita bisa pindah move gitu ya ke sesi Oke. selanjutnya. Paling O- dari Jihan bisa share screen ya. Oke, siap Mas Yos. Oke, Bestri. eh, Terima kasih banyak Mas Yos udah berbagi tentang apa aja sih update-update yang terbaru dari aplikasi Tantri dan juga harapannya nanti Bestri bisa mengimplementasikannya juga dengan mudah. Sebelum saya tanya jawab, mungkin aku mau ngerimain lagi nih Bestri. Jangan sampai ketinggalan challenge seru dari Tantri, yaitu Instastory Challenge. Jadi harapannya nanti Bestri bisa nanti Bestri bisa mengikuti challenge-nya dengan mengupload Instastory dari kegiatan hari ini. Dan nantinya Bestri bisa bisa dihubungi sama Tantri dan juga bisa dapat hadiah menarik gitu. Jadi boleh dari sekarang didokumentasiin kegiatannya. Nanti kalau misalnya udah di tag dan pastiin akunnya nggak di private dan nanti di akhir acara bakal dihubungi oleh tim Tantri. Oke, Bestri. Nah, mungkin sekarang waktunya tanya jawab nih, Mas Yos. Jadi mungkin kalau ada merchant-merchant di sini yang ada yang masih mau ditanyain, masih ada bingung, masih ada hal-hal yang mungkin pengen sesuai sama konteks merchantnya masing-masing, boleh Besri aku open question tanya jawab, boleh pakai fitur raise hand. Kalau misalnya mau bertanya langsung, bisa dinyalakan kamera dan nyalakan mic-nya. Terus juga boleh perkenalan nama dan juga asal merchant dan bisa disampaikan pertanyaannya. Atau kalau mau nanya lewat kolom chat juga boleh banget, Bestri bisa langsung aja ketik di kolom chat pertanyaannya apa, juga dari mana gitu ya. Bisa langsung disampaikan dan nanti bisa dibantu oleh Mas Yos untuk menjawab pertanyaannya. Oke, apa ada yang mau ditanya ini, Bestri? Mungkin dari macam-macam di sini yang udah hadir, terima kasih banyak. Mungkin masih ada yang pengen ditanyain atau masih bingung, masih perlu penjelasan lebih lanjut. eh, yang mungkin belum sempet dijelasin gitu sama Mas Yos gitu. Apa udah cukup clear nih teman-teman semua yang hadir hari ini? Hari ini lumayan rame ya Mas Yos yang hadir. Iya, rame banget ya. Ada berapa orang ini? Ada 19 ya. Iya, terima kasih banyak Bestri yang sudah hadir. Mungkin pasti nih yang hadir mungkin ingin tahu lebih lanjut juga ya tentang gimana cara yang optimalisasikan fitur-fitur di Tanti, terutama update yang terbaru ini gitu. BTW Besti juga jangan khawatir, nanti juga hasil record dari meeting hari ini bisa kita bagikan. Jadi pastiin Besti untuk mengisi form di akhir acara biar bisa ditonton ulang untuk hari ini dan bisa dapetin bisa kalau bingung bisa ditanyain, bisa dinonton lagi dan bisa ditanyain lebih lanjut nanti ke tim merchant support dan Tantri. Oke, Bestri belum ada yang mau nanya nih, kira-kira? Oke, mungkin aku dulu nih Mas Yus, aku mau nanya. Kalau Boleh, tadi kan boleh. Mm. Mas Yus banyak menceritakan tentang kendala sebelumnya gitu ya. Kalau dari pengalaman Mas Yus sendiri yang sering tektokan itu sama merchant, kira-kira menurut Mas Yus yang kendala mana mungkin yang paling akan bisa, yang Mas Yus saranin banget untuk dioptimalisasi pakai fitur terbaru gitu. Ada nggak sih Mas Yus yang menurut Mas Yus ini harus banget dioptimalisasi lebih lanjut sama Bestri? Oke. Nah, untuk yang kendala gitu ya dari merchant sebelumnya, aku recall gitu ya, yang disaranin untuk fitur sekarang itu kebanyakan kita bingung terkait pengeluarannya.
pengeluarannya tuh karena untuk sebelumnya kita digabung sama pengeluaran belanja sama tutup buku. Jadi itu sering banget miskom. Ini penarikannya kenapa ada sekian gitu ya, tutup bukunya berapa gitu. Jadi kita nggak tahu total lebih jelasnya itu berapa. Nah, kalau untuk yang sekarang kita lebih detail banget gitu ya, bisa tahu pengeluaran untuk belanjanya berapa, tutup bukunya berapa, plus total dari seluruh pengeluarannya itu berapa gitu, Jihan. I see. Oke, jadi harapannya lebih detail dan udah nggak ada yang ambigu lagi gitu ya, Mas Yos ya, terkait laporannya gitu. Oke, Mas Yos, kita ada pertanyaan nih dari Kak Yaya. Halo, kenalin aku ya dari Warkop DPR Medan. Halo Kak Yaya, terima kasih sudah bergabung. Mau tanya untuk Tantri sendiri, basisnya web atau desktop ya, dan pemakaiannya harus selalu connect internet kah? Mungkin ini Bestri yang baru kenalan sama Tantri kali ya, Mas Yos. Mungkin boleh dijelasin dikit, kenalin dikit mengenai Tantri dan aplikasinya mungkin. Pertanyaan dari Kak Yaya. Silakan Mas Yos. Oke, baik Kak Yaya, terima kasih pertanyaannya. Ini aku bantu jawab ya untuk pertanyaannya. Jadi kalau yang aku gunain sekarang itu berbasis web, tapi Tantri juga udah support dengan Play Store gitu ya, dengan aplikasi dari Android. Jadi bisa akses menggunakan web base dan juga bisa menggunakan di tabletnya masing-masing atau handphonenya sekaligus. Jadi kita nggak perlu repot-repot pakai desktop atau apa gitu ya, karena kita bisa lebih simpel gitu, lebih praktis, fleksibel penggunaannya. Kalau misalkan mau dicek atau mau menggunakan handphone, mau dicek secara jarak jauh dari kafenya gitu ya, itu bisa juga. Jadi nggak perlu desktop atau web. Nah, terus apakah pemakaiannya harus selalu connect ke internet? Nah, yang tadi aku bilang, karena Tantri itu kan bisa aksesnya jarak jauh gitu ya, paralel. Kalau misalkan nggak ada di lokasi resto atau nggak bisa di lokasi langsung gitu ya, itu bisa langsung cek di luar gitu atau pakai handphonenya masing-masing. Jadi ya perlu internet untuk selalu update gitu ya untuk transaksi yang masuk, terus pendapatannya berapa gitu. Oke, siap. Mantap, Mas Yos. Terima kasih banyak, Mas Yos, jawabannya. Kayak ya, kalau mungkin nanti mau bertanya lebih lanjut mengenai aplikasi Tantri, kayaknya nanti juga bisa stalk di beberapa platformnya Tantri. Ada YouTube-nya, ada WhatsApp channel-nya, ada Instagram-nya. Di sana juga ada penjelasan mengenai Tantri kasih fitur-fitur apa aja untuk para merchant-nya. Atau jangan ragu juga untuk hubungi tim Tantri untuk tanya-tanya lebih lanjut dan kalau tertarik untuk bisa demonstrasi langsung atau mungkin pengen tanya-tanya soal kecocokan sama bisnisnya kayak ya gitu ya. Oke, ini ada pertanyaan selanjutnya nih Mas Yos dari Kak Egin. Halo, kenalin aku Egin, baru mau bikin usaha. Mau tanya sama Mas Yos, apakah fitur laporan baru ini bisa dipakai untuk multi outlet sekaligus? Bisa nggak Mas Yos tuh? Mungkin boleh Oke, dibantu. pertanyaan bagus banget. Nah, untuk fitur ini bisa digunakan untuk multi outlet juga ya. Jadi kita bisa ngecek-ngecek secara laporan, dompet. Jadi nggak ada bedanya kalau misalkan multi outlet. Misalkan cabang satu ke cabang lain itu nggak ada bedanya, tetap sama. Jadi nanti bedanya itu cuman di bagian loginnya aja gitu ya. Kita perlu pilih outletnya yang mana nih, misalkan outlet satu gitu ya. Nanti kalau misalkan udah masuk ke outlet satu itu tetap sama untuk tampilan fiturnya, terus laporannya dari secara keseluruhan juga tetap sama gitu Kak Egin. Oke, jadi sebenarnya udah aman banget ya kalau pakai multi outlet dan udah banyak juga ya Mas Yos merchant tantri yang pakai multi outlet pakai aplikasi tantri. Betul, sudah banyak sekali untuk yang menggunakan multi outlet di aplikasi Tantri itu. Merchant-merchantnya juga ada beberapa gitu ya, ada banyak juga gitu. Oke, mantap. Oke, dan lagi-lagi kalau misalkan nanti untuk tantri sendiri bakal ada tim merchant support yang day to day bisa ngebantu merchant-merchantnya ya Mas Yos. Kalau misalnya ada kendala operasional yang perlu intervensi dari tim tantri itu siap banget untuk ngebantu. Oke, thank you so much Mas Yos dan good luck Kak Egin untuk bisnisnya. Kalau ada apa-apa bisa hubungi Tantri untuk konsultasi lebih lanjut. Oke, selanjutnya Mas Yos ada pertanyaan lagi dari Kak Miki. Oke, mhm. Rame nih Alhamdulillah ya banyak yang nanya. Terima kasih Bestri antusiasmenya. Iya, terima kasih banget antusiasnya teman-teman. Iya. Oke, dari Kak Miki katanya Hmm. dari Cokro mau tanya kalau secara perhitungan tampilan lama yang baru ada perbedaannya nggak? Gitu Mas Yos. Oke, dari tampilan yang lama sama yang baru itu justru ada perbedaan. Jadi kalau untuk yang lama itu kita
ngecek di laporannya itu secara manual scroll ke bawah gitu ya. Dan juga nggak ada tampilan summary reportnya di paling atas gitu. Kayak margin, terus pemasukan dompet berapa, total-totalannya di atas tuh nggak ada. Jadi kita perlu scroll ke bawah gitu ya. Itu agak sedikit makan waktu juga sebenarnya. Nah, terus juga di bagian dompet itu di fitur lama nggak ada pengeluaran sama penarikan belanja dan lain-lain gitu ya. Sama settlement juga nggak ada gitu. Jadi kita awam banget ngecek di bagian dompet tuh penarikannya berapa sih untuk hari ini gitu ya. Jadi kita nggak tahu gitu kalau misalkan mau dibikin laporan ke atasan atau ke owner gitu ya. Ini penarikan berapa nih hari ini gitu ya. Nah, kalau untuk sekarang yang tampilan terbaru itu ada lebih detail banget, ada tutup buku, ada belanja, terus ada juga total akhir dari penarikan. Jadi bisa lebih detail, lebih rinci buat disetorin ke owner atau atasan gitu Kak Miki. Oke, gitu ya Mas Yos. Jadi eh, ada tampilan yang terbaru dan harapannya lebih praktis, lebih mudah, dan juga lebih detail gitu. Mungkin Kak Miki kalau mungkin tadi terlewat dan mau lihat demonstrasinya nanti bakal dibagikan juga sama kita ya untuk recordingnya. Atau mungkin kalau nanti habis kita beres tanya jawab dan Mas Yos pengen demonstrasi sedikit dari pertanyaan Kak Miki tadi juga boleh nanti. Kita jawab dulu pertanyaan selanjutnya. Semoga menjawab ya Kak Miki. Oke, selanjutnya ada pertanyaan Mas Yos dari Sambal Bakar Gading. Izin bertanya perihal waste atau bahan terbuang itu fitur untuk masukin bahan yang terbuangnya di mana ya Kak? Sebelumnya terima kasih. Mungkin Mas Yos mau share screen kembali untuk menunjukkan fiturnya. Oke, boleh banget Jihan, aku coba izin share screen jadi supaya ada bayangan juga untuk tampilannya. Oke, nah di bagian eh, di bawah ini waste atau bahan terbuang. Nah ini tuh nanti di inputnya pada bagian inventory karena ini akan mengacu pada stokis, stok bahan-bahan yang ada di inventornya di daftar stoknya. Jadi kalau misalkan nih ada barang yang kadaluarsa atau ada yang kurang bagus, kita kan perlu buang bahannya ya biasanya ya. Nah itu masuk ke waste biasanya. Nanti si waste itu otomatis di sistem akan terkalkulasi jumlah pembuangannya berapa sama total ruginya berapa. Nah untuk inputnya itu ada di back office. Aku coba masuk ke back office gitu ya. Oke, misalkan aku coba pilih cabangnya yang Tantri Cafe di inventory, aku masukin di bagian daftar stok. Nah, ini kita coba mau SO gitu ya, stock of name kalau misalkan ada yang bahan terbuangnya kurang bagus atau misalkan ada yang dihilangkan gitu ya. Itu masuk ke rugi biasanya. Nah, ini misalkan aku coba masukin yang keju, ya ini misalkan udah nggak bagus gitu ya. Kita coba buang, kita klik aja titik 3 di sini, terus kita pilih yang lihat detail stok atau lihat detail. Nah, di sini. Oke, nah terus kita masukin nih jumlah yang ingin dibuang. Kita klik aja yang tombol aksi di samping kanannya. Nah, terus di sini ada kurangi stok, kita klik aja kurangi stok. Misalkan ada 200 yang kadaluarsa gitu ya. Oke, nah itu udah masuk ke bagian stock opening, stok terbuang ya. Di sini ada keju kadaluarsa. Nanti kalau misalkan kita klik di dashboard di sini di bagian ruginya. Nah, di sini udah ada Rp25 gitu ya ruginya untuk hari ini. Terus kalau misalkan kita klik ke bagian aplikasinya, nah di sini harusnya sudah muncul Rp25 no, no, 60. Nanti di sini ada totalnya juga margin bisnis dari total margin kotor sama dikurangin dari waste-nya. Totalnya sekian margin bisnisnya. Seperti itu. Paling nanti kalau misalkan eh, ada pertanyaan lebih lanjut lagi terkait inventory, kita bisa lanjut ke grup. Nah, ini pertanyaannya bagus banget dari Sambal Bakar Gading gitu ya.
Nah, nanti kalau misalkan pingin lebih detail lagi, kita bisa jadwalin sesi lanjut gitu ya untuk training per merchant gitu ya. Nanti bisa disesuaikan. Paling gitu, Kak. Tambah bakar gading ya tadi pertanyaannya ya. Betul, betul. Oke, siap. Thank you ya Mas Yos untuk jawabannya. Semoga udah cukup jelas ya kakak yang menanyakan tadi dari sambal bakar gading. Oke, Bestri masih adakah yang mau ditanyain? Masih ada yang mungkin tadi jadi baru kepikiran pertanyaan yang mungkin belum sempat kejelasin sama Mas Yos? Kita masih ngebuka nih untuk penanya. Kalau misalnya masih ada yang mau bertanya. Jangan khawatir dan Bestri juga seperti yang disampaikan Mas Yos tadi, kalau misalkan nanti misalkan dirasa butuh yang lebih detail lagi itu Bestri bisa langsung aja mengkomunikasikan ke grup sama merchant ya gitu nanti sama merchant sama Tantri. Jadi nanti Tantri juga bisa bantu untuk enaknya gimana ya, apakah perlu ada training terpisah atau mungkin penjelasan lebih detail karena kita juga punya banyak resources untuk Bestri akses gitu. Oke, Bestri. Oke, boleh kakak dari RM Udawan di Surabaya. Ada yang mau bertanya? Silakan mungkin boleh perkenalkan nama dan pertanyaannya. Oke, thank you Kak Jihan. Halo, Mas Yos, terima kasih ya. Sebenarnya ini oke banget. Jadi biasanya kita kalau laporan keuangan kan turun banget di bawah gitu ya. Ini kayaknya lumayan baik. Iya. Kebetulan saya berdua ya sama kasirnya langsung. Oke, Mas Yos, saya mau tanya untuk terkait settlement gitu ya. Mm-mm. Ya, settlement ini gini, kalau misalnya nih kalau kata Mas Yos tadi kan harus ada kayak sisa ya, apa? Transaksi yang Eh, menggantung transaksi gitu. yang menggantung. Iya, 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 transaksi yang menggantung. Jika di hari itu tidak Mm-mm. ada transaksi yang besok gitu misalnya. Terus bagaimana? Terus pertanyaan yang kedua, nggak apa-apa ya, apa dijawab dulu ya Mas Yos ya? Oh, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Lanjut Nggak aja. apa-apa. Oke, mungkin karena kita sudah udah bertanya di WA gitu ya, jadi mau tanya aja sekalian gitu ya, Mas Yos. Gini, kita misalnya untuk kita kan udah di meja gitu ya untuk Mm-mm. tantri ini. Uh, terus kita juga udah ada kris untuk pembayaran kayak kris sendiri gitu ya kan kita kan Zenditnya belum ada ya jadi kris apakah bisa gitu ya customer itu kan kalau customer itu tetap kita tuh masih kayak notif aja tapi dia tuh tidak terlihat untuk pembayarannya jadi mereka tuh harus kayak confirm dulu. Oke. Confirm dulu. Mm. Jadi apakah misalnya gini, saya langsung bayar nih, padahal udah ada kok krisnya misalnya gitu ya, bayar-bayar di meja gitu, terus tanpa saya harus confirm ke kasir, apakah bisa gitu Mas Yus? Oke. Aku Oke, bantu aku jawab yang bantu pertanyaan jawab dulu yang ya. pertanyaan dulu ya. Yang Oke. awal. Yang awal. Oke, jadi yang awal tuh terkait settlement ya. Jadi kalau misalkan di settlement itu nggak ada transaksi di hari sebelumnya, itu gimana? Maksudnya gimana, Kak? Yang lebih detailnya? Enggak, tadi kan bilangnya Nah, kan harus ada kayak yang menggantung gitu kan. Misalnya di hari ini atau 2 hari yang kemarin gitu mm, tidak ada transaksi yang tidak ada transaksi yang harus dibayar. Misalnya bayar sekarang tapi untuk besok. Misalnya nggak ada nih kejadian ini nih. Apakah mm. settlement itu akan terlihat akan terlihat di dashboardnya atau itu ini angka apaan sih nggak kadang-kadang kita tuh nggak paham gitu kan ini Oh, angka oke, apaan ya oke, gitu kan gitu oke, oke. ya gimana. Jadi kalau misalkan kita nggak menggunakan transaksi gantung di hari sebelumnya gitu ya, nggak ada settlement juga, itu nanti tetap muncul di bagian dompetnya, cuman munculnya itu 0 rupiah saja nantinya. Jadi nggak ada angka, kita bawa nerima settlement gitu ya, jadi tetap 0 rupiah saja untuk angka. Jadi nggak muncul totalnya berapa, cuman muncul di dashboardnya aja. Paling gitu sih, Kak. Oke, nah terus yang terkait pertanyaan kedua ya, aku lanjut lagi ke pertanyaan kedua itu terkait kris dan juga aku tadi note juga ada sudah ada meja gitu ya, sudah ada meja juga, ada barcode-nya, terus juga ada krisnya juga udah bisa digunakan.
Tapi kalau untuk kris yang sekarang digunakan tuh, aku boleh tahu nggak Kak? Untuk krisnya itu dari merchant apa Kak? Kalau aku boleh tahu. Maksudnya banknya? Banknya betul. Banknya, betul. Kita pakai Mandiri sih, Kak. Oke, pakai Mandiri ya. Ya. Oke, nah Oke, terkait nah kris terkait kita tuh kris, ada kita tuh dua ada dua. jenis, yaitu kris statik sama kris dinamis Zendit gitu ya. Nah, yang digunain menggunakan bank itu namanya kris statik. Jadi kalau kris statik itu kita perlu confirm atau perlu cek ke customernya bahwa paymentnya berhasil atau enggak nih gitu ya. Kalau misalkan udah berhasil, kita bisa langsung konfirmasi pesanannya. Nah, tapi biasanya kalau untuk yang dari Mandiri, dari BCA gitu ya, biasanya suka ada notifikasi di aplikasi merchant BCA atau merchant Mandirinya biasanya. Kalau misalkan paymentnya berhasil. Nah, tapi kalau untuk yang kris Zendit dinamis itu nanti biasanya otomatis akan masuk ke aplikasi Tantri. Jadi kalau misalkan paymentnya berhasil, dia nanti akan masuk ke halaman transaksinya juga. Nah, paling gitu sih kan. Nanti kalau misalkan lebih detailnya lagi, nanti kita bisa lanjut secara personal chat gitu ya, biar lebih enak juga sesi-sesi tanya-tanyanya gitu ya. Karena ini cukup Karena ini cukup cukup apa ya, cukup Iya, cukup kompleks gitu ya. cukup intens gitu ya. Betul. Oke, 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 oke. Iya, thank you, Kak. Oke, sama-sama Oke, Kak. sama-sama, Kak. Oke, kalau gitu semoga terjawab ya Kak untuk pertanyaannya. Lagi-lagi kalau misalnya ada yang masih bingung, jangan ragu untuk konsultasiin aja ke grup merchantnya dan akan dibantu sebisa kami untuk bisa mengatasi permasalahannya. Oke, Bestri, kayaknya udah uh, habis nih penanya hari ini atau oh ada nih Kak Yos mungkin satu lagi pertanyaan terakhir dari Lujitiam ya. Ada pertanyaan, kalau saya dari Lujitiam kemarin nih Kak semenjak update checkernya jadi tidak ada space sehingga bingung Kak karena menjadi satu gitu. Apakah itu memang dari update-nya atau dari printer kami yang bermasalahnya ya Kak? Oke, mungkin Mas Yos boleh bantu dijelaskan? Oke, baik. Sebelumnya terima kasih concern masukannya. Ini jadi notes juga ke kita gitu ya. Kita bisa info-info ke tim juga. Nah, terkait untuk checker, nah saat ini kita masih coba untuk dicek-cek, masih juga di approach sama tim IT-nya. Paling secepatnya kita bisa info-info lagi nanti kalau misalkan ada update terbaru terkait printernya, printer checkernya yang bermasalah, kita bisa bantu update di grup atau melalui personal chatnya. Tapi terima kasih banyak concernnya. Ini bisa kita jadiin notes juga gitu ya ke tim santrinya gitu. Oke, siap. Thank you Mas Yos. Thank you juga dari Lujitiam. Notes-nya akan kita langsung lanjutkan dan on proses ya Mas Yos lagi dicek juga sekarang sama tim. Semoga secepatnya bisa kita get back dan kasih solusi juga ya. Thank you so much. Oke, terima kasih banyak buat Bestri yang udah bertanya di sesi tanya jawab hari ini di webinar Tantri Online Class dan lagi-lagi semoga udah cukup jelas penjelasan dari Mas Yos hari ini tentang demonstrasi langsung dan juga tanya jawab langsungnya. Kalau misalnya masih ada yang mau ditanyakan, kita masih punya space untuk bertanya-tanya nanti di grup Merchant Tantri atau kalau ada informasi lanjutan mengenai update dari Tantri, kita punya WhatsApp channel juga yang Bestri bisa join untuk dapat informasi terbaru. Oke, Bestri, mungkin sebelum kita mengakhiri sesi hari ini, uh, Tantri mau minta tolong bantuannya untuk boleh bantu mengisi form kehadiran Tantri online kelas hari ini. Nanti mungkin Bestri, oke, mungkin kita tungguin dulu nih 1 sampai 2 menit untuk Bestri mengisi dan memberikan feedbacknya. Di dalamnya juga Bestri bisa masukin bukti dari keikutsertaan challenge dengan hadiah tadi ya Bestri ya. Jadi kalau misalnya nanti tadi Bestri ikutan challenge-nya, upload story dan tag Tantri, buktinya Besri bisa attach di form ini dan nanti kita juga bakal pilih pemenangnya dari form ini gitu. Jadi Besri jangan sampai kelewatan challenge-nya, nah karena nanti hadiahnya bakal Tantri hubungin secara langsung. Dan juga di form ini juga kita bakal minta feedback dari Besri juga mengenai mungkin topik-topik apa aja yang bisa Tantri bawain ke depannya. Jadi kalau Besri ada keresahan atau kendala yang kira-kira bisa dijelaskan lebih baik sama Tantri melalui webinar, itu boleh banget karena kita pasti bakal consider untuk melanjutkan gitu ya Bestri. Dan di dalamnya juga ada kalau misalnya Bestri ada feedback kepada tim merchant support atau webinar ini secara spesifik itu juga boleh disampaikan untuk jadi perbaikan Tantri ke depannya karena
tentu aja evaluasi dan feedback dari merchant sangat penting ya Mas Yos untuk kita, dan harapannya bisa terus memperbaiki diri, memperbaiki fitur-fitur yang bisa ngasih yang terbaik buat merchant gitu. Jadi mohon bantuannya Bestri bisa di-scan pakai HP atau mungkin bisa juga diklik link yang ada di kolom chat. Aku udah kirim juga, dan mungkin kalau Bestri ikut WhatsApp channel juga nanti aku bisa bantu kirim di WhatsApp channel. Oke, Bestri, mungkin sekian ya dari kita. Mungkin aku tunggu dulu sampai 15.00 nih buat Bestri bantu isi. Gak terlalu banyak pertanyaannya. Semoga Bestri pada bisa bantu mengisi biar nanti kita bisa dapat feedback juga gitu. Oke, boleh aku tunggu sebentar lagi ya, Bestri. Oke, kalau gitu, semoga udah pada mengisi ya, Bestri. Dan sebelum kita mengakhiri, mungkin kita dokumentasi dulu ya, Mas Yos. Kita dokumentasi dulu sama teman-teman Bestri hari ini. Jadi mungkin yang Bestri yang bisa on cam, boleh dibantu on cam untuk dokumentasi sebentar untuk mendokumentasikan kegiatan hari ini. Gitu, boleh dibantu ya. Oke, mungkin tim dokumentasi juga bantu standby supaya nanti bisa bantu untuk screenshot gitu yang hadir hari ini. Oke, siap. Mungkin kita mulai dokumentasi ya. Tim dokumentasi mohon bantuannya. Satu, dua, tiga. Oke, sekali lagi. Satu, dua, tiga. Oke, terima kasih banyak teman-teman yang sudah on cam. Dan oke, Besri mungkin uh, menutup Tantri online kelas hari ini, dan mungkin Tantri juga mau ngingetin buat para bestri hari ini kalau misalkan bestri bisa nemuin Tantri di berbagai macam channel. Kita ada Instagram di QR Menu Tantri. Di sana juga kita banyak sharing tentang tips and trick bisnis F&B. Kita juga banyak sharing juga tentang apa aja sih yang lagi on trend, yang lagi mungkin para bestri sebagai pelaku F&B bisa relevan dan bisa membantu bisnisnya. Terus juga kita punya YouTube Official Tantri, ada panduan fitur Tantri secara lengkap, cukup mendetail juga. Jadi biasanya nggak perlu khawatir, mungkin bisa dicek juga kalau misalnya ada penggunaan fitur yang masih bingung dan pengen lihat aplikasinya, bisa langsung dicek juga. Terus juga ada WhatsApp channel Tantri ini Bestri yang kita lagi ngajak-ngajak Bestri untuk join juga. Jadi ada info Tantri terbaru. Jadi nanti segala update dari Tantri, mau ada update fitur, ada mungkin webinar lagi, itu juga bakal di-sharing di WhatsApp channelnya. Jadi all in one semuanya di WhatsApp channel, informasi mengenai Tantri. Jangan lupa di follow dan juga diikutin ya Bestri untuk channel-channel Tantri untuk bisa dapat informasi terbaru. Oke, Bestri, kalau begitu terima kasih banyak yang sudah hadir. Semoga webinar hari ini ngebantu Bestri dalam operasionalnya dan semoga bermanfaat. Dan lagi-lagi jangan ragu untuk konsultasikan kendala operasionalnya kepada tim Merchant Tantri. Dan harapannya Bestri bisa mulai cobain, bisa mulai gunain fitur update dari fitur laporan dan dompet terbaru, dan boleh dibagikan juga pengalamannya kalau misalnya pengalamannya ternyata baik atau misalnya ada masukan lebih lanjut yang bisa Tantri update gitu ke depannya. Oke, terima kasih banyak Besti untuk kehadiran hari ini. Tim Tantri pamit undur diri. Selamat siang.